Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat salah satu tutorial bagaimana mendapatkan hasil LQ dari perhitungan-perhitungan yang ada di Excel ini. Nah, kali ini kita akan mengambil contoh berupa data PDRB dari Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya akan kita bandingkan dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini pada tahapan pertama kita harus menghitung dulu bagaimana rata-rata untuk PDRB di daerah pesisir selatan. Nah, kita masukkan formula seperti biasa sama dengan average. Selanjutnya kita hitung dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, selanjutnya, kita telah mendapatkan berapa nilai rata-rata dari eh, PDRB pesisir selatan. Oh ya, di sini PDRB yang kita pakai itu PDRB berdasarkan sektor usaha. Nah, selanjutnya rata-rata PDRB Sumatera Barat masih dengan menggunakan rumus yang sama. Kita ambil dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Eh, Selanjutnya itu kita akan mencoba mencari berapa hasil dari location questionnya berdasarkan rumus yang ada di PowerPoint bahan dari buku Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan yang ditulis oleh Dr. Alphonse Trianto tadi. Ini kita akan mencoba memasukkan rumusnya sama dengan sektor usaha. Oh, maaf, dalam kurung dulu. Sektor usaha dibagi dengan jumlah dari total sektor usaha tadi. Lalu kita kunci, kita bagi dengan rata-rata provinsi, bagi dengan jumlah dari total keseluruhan, dikunci lagi. Nah, kita mendapatkan hasil LQ-nya sebesar 1,66. Nah, di sini, jika kita lihat pada tabel ini, itu ada nilai-nilai dari sektor usaha itu sendiri. Yang pertama itu pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, jika kita hitung, untuk mempermudah kita menghitung di sini, kita akan coba pakai rumus fungsi if, yang mana rumusnya adalah if jika LQ-nya besar dari 1, maka dia adalah termasuk dalam vektor basis. Namun jika selain dari itu, dia berarti non-basis. Tutup kurung. Nah, hasilnya telah keluar dan terlihat mana sektor-sektor yang menjadi basis dari pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari lapangan usaha. Nah, di sini ada 5 basis yang terlihat yang memiliki nilai lebih dari satu, besar dari 1. Yang pertama itu basis pertanian dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai LQ 1,66. Berarti nilainya paling tinggi. Selanjutnya, sektor basis yang kedua, kita lihat di sini ada di bagian konstruksi. Selanjutnya,
yaitu penyedia akomodasi makan dan minum dan informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir itu administrasi pemerintah dan pertahanan. Nah, dari total keseluruhan lapangan usaha yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi eh, s- yang menjadi sektor potensial untuk dijadikan pengembangan dalam perencanaan pembangunan berikutnya yaitu dari sisi pertanian yang memiliki nilai yang paling besar. Nah, di sini sektor pertanian itu sektor yang paling unggul dan dijadikan kekuatan utama bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi sektor unggulannya. Nah, selanjutnya itu dari sisi konstruksi. Nah, berarti dari sisi konstruksi ini dari sisi pembangunan fisik dan infrastrukturnya sudah dominan. Nah, berikutnya penyedia akomodasi makan dan minum, kita tahu kalau daerah pesisir selatan adalah daerah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan untuk melihat keindahan alamnya. Nah, ini juga termasuk bagian dari sektor pariwisata yang sudah maju. Nah, terlihat dari bagaimana penyediaan akomodasi dari makanan minumnya sudah eh, masuk 5 besar dalam sektor unggulan. Berikutnya informasi dan komunikasi di daerah pesisir selatan juga telah masuk dalam sektor unggulan karena berarti di sini sudah ada kemajuan-kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya itu sektor administrasi pemerintah dan pertanahan dan jaminan sosial wajib. Nah, di sini juga menjadi bagian dari sektor potensialnya. Yang artinya, yang artinya peran sektor pemerintah ini cukup besar di daerah pesisir selatan. Nah, sektor-sektor yang tergolong dalam sektor non-basis bukan berarti sektor ini tidak maju, tapi ini bisa menjadi penunjang oh, pembangunan menjadi penunjang perencanaan pembangunan ke depannya agar lebih baik dan juga bisa dijadikan sektor potensial untuk ke depannya. Nah, sekian eh, video tutorial perhitungan LQ dan tahapan-tahapan sampai dia ditentukan atau sampai menemukan kriteria di tiap-tiap sektor. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan mencoba membahas teknik analisis dalam perhitungan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.